pada tumbuhan. Apakah tumbuhan itu bergerak? Nah, kalau kita lihat secara langsung, tumbuhan itu seperti diam kan, seperti patung. Tapi sebenarnya tumbuhan itu adalah bergerak. Cuma, tumbuhan, nah saya tulis sini, dia bergerak sangat lambat pada umumnya. Jadi kita hampir tidak bisa melihat tumbuhan itu bergerak. Nah, tumbuhan tidak punya ini. Seperti pada manusia, kita punya sistem saraf kan, terpusat, yaitu otak. Tumbuhan tidak punya sistem saraf, tapi dia punya organ-organ di selnya yang bisa mendeteksi perubahan lingkungan. Karena itu dia punya ini, salah satu sifat makhluk hidup kan, iritabilitas. Artinya apa? Ayo, coba review lagi masalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Peka terhadap rangsangan. Oke, sekarang saya mau bicara tentang gerak pada tumbuhan. Kenapa sih gerak pada tumbuhan itu perlu dipelajari? Jadi begini, jika kita bisa memprediksi arah pergerakan tumbuhan, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan pangan, kapan dia berbunga, kapan dia tumbuh, kita bisa meningkatkan produksi pangan kan? Itu pada tumbuhan pangan. Kalau pada tumbuhan langka, kita bisa memprediksi kapan dia berbunga dan kapan dia kita kawinkan dengan bunga lainnya. Jadi menghemat waktu. Nah, sekarang, gerak pada tanaman sendiri terbagi dua. Nah, gerak yang dipicu oleh tanaman itu sendiri disebut endonom. Karena oleh tanaman sendiri disebut juga otonom. Berarti ini adalah pergerakan dari dalam. Yang memicunya adalah dari dalam. Faktor memicu dari dalam. Kalau dari dalam berarti ada yang dari luar kan? Nah, pergerakan tanaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar disebut etionom. Nah, yang kita bahas sekarang pertama kali adalah gerak etionom. Gerak etionom. Nah, saya beri kotak supaya lebih jelas. Saya bagi 3. Yang pertama adalah tropisme. Jadi gampangnya begini. Arahnya itu selalu positif dan negatif. Jadi, tropisme itu bahasa gampangnya, saya tulis di sini adalah tumbuh. Jadi kalau tanaman tumbuh ke arah cahaya, itu disebut fototropisme positif. Karena bergerak ke arah cahaya kan. Nah, sumbernya ditaruh depannya. Misalnya, cahaya itu kan bahasa latinnya adalah foto kan, foton. Nah, berarti fototropisme. Nah, sekarang bagaimana kalau gerakan itu dipicu oleh gravitasi? Gaya tarik bumi. Gravitasi berarti geotropisme. Nah, khusus untuk fototropisme dan geotropisme, saya ada pembahasan sedikit. Jadi begini. Ada tanaman. Nah, ini tumbuhnya ke arah atas. Jelas kan fototropisme? Apa? Positif, negatif? Positif karena dia tumbuh ke arah cahaya. Kebalikannya, kalau dia tumbuh menjauhi cahaya, fototropisme negatif. Oke, jelas? Saya hapus lagi. Lalu, kalau cahaya materinya kita ubah di daerah sini, maka tanamannya juga akan berubah. Dia tumbuh, nah ke arah sini. Di bagian tentang hormon auksin, kita sudah lihat bahwa auksin ada di bagian yang menjauhi matahari karena auksin itu tidak suka matahari, tidak suka cahaya. Jadi pertumbuhan di bagian ini lebih cepat. Fototropisme, tumbuh ke arah cahaya. Nah, sekarang untuk yang geotropisme saya ada contoh begini. Misalnya ada pot tanaman yang sudah terguling. Nah, kenapa tumbuhnya selalu ke atas? Berarti gravitasi kan selalu menarik semua benda itu ke arah pusat bumi kan? Nah, ini gaya gravitasi. Karena dia melawan gaya gravitasi, jadi geotropisme negatif atau positif? Kan arah rangsangnya ditarik ke bawah kan? Tapi dia malah ke atas. Berarti dia adalah geotropisme
negatif karena berlawanan arah rangsang. Jika tumbuhan itu tumbuh ke arah bawah, nah, akarnya itu tumbuh ke arah bawah kan, berarti nanti akarnya ini adalah geotropisme positif. Nah, sekarang mengapa terjadi peristiwa ini? Lagi-lagi si auksin yang bermasalah di sini. Jadi, saya gambar. Misalnya, tumbuhan ini baru saja digulingkan. Wah, kayak presiden saja baru saja digulingkan. Jadi, seperti ini. Auksin, karena tertarik oleh gaya gravitasi, dia berat kan, tertarik ke bawah, maka akan berkumpul di bagian sini saja. Dan karena berkumpul di bagian sini saja, bagian bawah, maka pertumbuhan di bagian bawah akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan yang bagian atas ini. Jadi, lama-kelamaan tidak terjadi kesetimbangan atau tidak sama tumbuhnya. Yang bawah akan tumbuh lebih cepat ke atas, yang ini akan jadi ini lebih lambat, ini tumbuh lebih cepat. Jadi, seakan-akan dia melawan gravitasi. Oke, jelas tentang geotropisme dan fototropisme. Saya hapus untuk tempat berikutnya. Nah, selain fototropisme dan geotropisme, ada tidak sih gerakan yang lain? Ada. Misalnya, ini nih. Tumbuh mendekati atau menjauhi zat-zat kimia. Kalau yang pertama adalah tumbuh, yang kedua disebut taksis. Taksis ini gampang. Kata kuncinya ini nih, pindah tempat. Sama, kalau dia ada tropisme, ada positif dan negatif. Positif itu mendekati arah rangsang, negatif menjauhi. Sekarang taksis juga ada positif mendekati, gerakan yang mendekati, negatif gerakan yang menjauhi. Contohnya siapa? Contohnya ini nih. Hewan yang punya flagel. Ini intinya. Dia punya kloropos dan ada bintik mata. Siapa? Euglena. Ingat nama latin? Garis bawah? SP. Sebenarnya namanya Euglena viridis, tapi tidak perlu tahu sampai spesies. Saya hanya menulis sampai genus. Nah, sekarang pindah tempat. Pindah tempat. Kata-katanya disebut taksis. Jika dia mendekati cahaya, maka fototaksis positif. Kalau menjauhi cahaya, fototaksis negatif. Kalau dia mendekati zat kimia, kemotaksis positif. Kalau menjauhi adalah kemotaksis negatif. Nah, sekarang gerakan etionom yang tropisme, taksis ini adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi arah rangsang. Maka dari itu ada positif, negatif. Taksis juga ada positif dan negatif. Gerakan tanaman yang berikutnya, saya taruh di sini, adalah yang tidak dipengaruhi arah rangsang. Namanya adalah nasti. Ini parahnya mengganggu. Saya hapus. Nah, nasti ini tidak dipengaruhi arah rangsang. Maksudnya gimana sih? Langsung contoh aja ya. Misalnya, saya sebut sini ada kayak semacam daun. Ini biasa tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Nah, kalau kita sentuh dengan tangan, maka dia akan menutup. Nama tumbuhan ini adalah Mimosa pudica. Atau kita bisa sebut putri malu. Nah, di mana kita menyentuhnya tidak masalah. Menyentuh di arah sini, atau dimanapun dia akan tetap menutup. Karena itu tidak dipengaruhi arah rangsang. Itu salah satu contoh nasti. Sekarang kita lihat apa saja sih nasti yang ada. Nah, saya tulis di sini. Kalau penyebabnya adalah cahaya, gampang lagi-lagi si foto muncul, foto nasti. Nah, contoh yang saya sebutkan di atas, ini adalah gerakan sentuhan kan? Semacam getaran. Jadi, nah, seismo. Karena alat untuk mengukur gempa adalah seismograf. Berarti ini adalah seismo nasti. Ada lagi? Ada. Nah, yang terakhir ini saya bilang. Ada nasti
kompleks. Artinya, bukan hanya satu faktor yang menyebabkan dia bergerak, tapi banyak. Misalnya kalau ini adalah gerakan kan. Kalau yang fotonasti adalah cahaya, ini gerakan. Nasti kompleks bisa pH, bisa kadar air, bisa jumlah kalsium, itu mempengaruhi pergerakan dia. Oke, saya ulang lagi. Sekarang, kita punya gerak etionom, yaitu gerakan dipengaruhi dari luar. Yang tropisme dan taksis itu dipengaruhi arah rangsang, positif dan negatif, menjauh dan mendekat. Sedangkan nasti tidak dipengaruhi arah rangsang. Ini kata kuncinya. Nah, ada yang ketinggalan? Oh iya, lupa. Nih, satu. Si endonom. Endonom ini agak sulit dilihat dari luar, karena jelas dia dari dalam kan. Saya beri contoh satu lah. Gerak higroskopis. Jadi gerak higroskopis ini seperti ini. Kalau kadar air di bagian tertentu dari tumbuhan itu berkurang, dia akan merubah struktur tumbuhan itu. Contohnya, pada kacang-kacangan, legum. Pada kacang-kacangan, nah ini kan bentuknya seperti ini kan kacang-kacangan. Nah, nut. Kalau dia kadar airnya kurang, dia akan pecah. Nah, sama juga yang seperti pecahnya sporangium pada lumut. Karena kadar airnya dari dalam itu sendiri kurang. Ini adalah gerak endonom. Nah, yang penting adalah ini aja nih, etionom. Tropisme adalah tumbuh, taksis itu pindah tempat, nasti tidak dipengaruhi arah rangsang. Oke, jelaskan gerak pada tumbuhan. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau nggak jelas, putar ulang dan diberhentiin aja kalau nggak jelas. Satu baca lagi, satu baca lagi. Oke, kita stop sampai sini dulu.